7. Kesaktian Prabu Siliwangi yang pernah dikalahkan Sunan Kalijaga, punya pasukan astral. Kerajaan Pajajaran pernah mengalami masa keemasan saat dipimpin Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja. Prabu Siliwangi merupakan raja kerajaan Pajajaran yang dikenal sangat adil dan bijaksana oleh semua rakyatnya. Selain menjadi raja yang dicintai, Raja Prabu Siliwangi juga dikenal menjadi raja yang sangat sakti mandraguna. Masa kepemimpinan Prabu Siliwangi dalam kerajaan Pajajaran antara tahun-tahun 1482 sampai tahun 1521 atau berlangsung selama 39 tahun. Di masa kepemimpinan Prabu Siliwangi, banyak pihak yang menilai kalau di masa inilah terjadi era keemasan kerajaan Pajajaran. Dianggap sebagai zaman keemasan kerajaan Pajajaran, karena Prabu Siliwangi turut serta membangun kerajaannya hingga kuat. Namun di balik posisi Prabu Siliwangi menjadi seorang raja dari kerajaan Pajajaran, ternyata beliau memiliki kesaktian yang luar biasa. Konon kesaktian Prabu Siliwangi tidak tertandingi. Di antaranya ilmu menghilang, berjalan sepanjang angin, hingga terbang layaknya burung. Tidak sedikit yang mengaitkan antara kesaktian yang dimiliki Prabu Siliwangi dengan mitos. Ini deretan kesaktian Prabu Siliwangi yang banyak diperbincangkan. 1. Kesaktian bertarung. Cerita kesaktian Prabu Siliwangi adalah ketika dia bertarung dengan sekawanan macan putih gaib. Namun karena kesaktiannya, ia bisa mengatasi pertarungan yang sengit itu. Bahkan Raja Macan Putih tunduk dan mengabdi serta memberikan suatu pusaka berupa kulit harimau sakti. 2. Terbang layaknya burung. Kesaktian Prabu Siliwangi yang mampu dalam terbang seperti burung ini dipercaya karena suatu benda pusaka yang dimiliki oleh Raja Pasundan ini. 3. Menghilang. Prabu Siliwangi adalah raja yang kerap bertapa dan tempatnya ada di gua, dan salah satunya yaitu berlokasi di Gua Sungging, Sukabumi. Selain itu juga banyak petilasan lain Prabu Siliwangi di tanah Sunda dan dipercaya kalau ilmu sakti menghilang didapat dari hasil bersemedi yang dilakukannya. Ilmu ini juga digunakan ketika Prabu Siliwangi moksa di hutan Sancang Garut untuk menghindari dengan anaknya Raden Kian Santang. 4. Berjalan sekencang angin. Kemampuan yang dimiliki oleh Prabu Siliwangi ini bisa jadi di era saat ini mustahil dilakukan. Namun tidak menjadi mustahil jika kemampuan ini bisa dilakukan oleh banyak orang di zaman dahulu, karena rata-rata mereka memiliki kesaktian. 5. Bala tentara astral. Prabu Siliwangi adalah raja yang cukup dihormati, di tangannya pasukan kerajaan berjumlah besar, bahkan dikabarkan ia memiliki pasukan astral yang tak kasat mata. 6. Ajian Macan Putih. Salah satu ajian yang dimiliki adalah ajian Macan Putih. Konon ajian tersebut membuat Prabu Siliwangi menjadi sosok yang penuh wibawa dan berkarisma. Di zaman kerajaan, ajian ini digunakan untuk melindungi ketika dalam bahaya terutama saat perang. 7. Ilmu kanuragan. Selain ajian Macan Putih sebagaimana tersebut di atas, Prabu Siliwangi juga memiliki ilmu kanuragan lainnya, seperti ajian Brajamusti, ajian Suket Kelanjana dan ajian Belah Raga 7. Bahkan dikabarkan juga bahwa Prabu Siliwangi konon memiliki 3 kujang sakti berwarna hitam, kuning, dan putih. Dikalahkan Sunan Kalijaga. Kisah Sunan Kalijaga yang sempat menikah dengan Nyi Roro Kidul memang menarik untuk dibahas. Tokoh Wali Songo diketahui memanfaatkan wayang kulit sebagai media dakwahnya memiliki banyak cerita unik dalam hidupnya. Kisah itu bermula adanya perang saudara antara Prabu Siliwangi yang terkenal sakti mandraguna dengan pasukan kerajaan Cirebon. Dalam peperangan itu, banyak utusan kerajaan Cirebon yang tak bisa menandingi kekuatan Prabu Siliwangi. Baik itu Pangeran Arya Kemuning,
Dewi Nyimas Gandasari hingga Nyimas Roro Kencana Wungu. Alhasil, Sunan Kalijaga diutus untuk melawan Sang Prabu. Hanya saja kembali ditaklukkan oleh Prabu Siliwangi. Sebagai murid, Sunan Kalijaga pun meminta saran kepada Sunan Gunung Jati. Sang guru kemudian mendapatkan petunjuk untuk menggunakan tombak Karera Reksa, sebuah tombak sakti milik Nyi Roro Kidul atau Dewi Nawang Wulan. Dewi Nawang Wulan sendiri adalah anak dari Prabu Siliwangi sendiri dari istri keduanya, Ratu Palaga Inggris. Lalu, Sunan Kalijaga diutus untuk meminjam senjata tersebut kepada penguasa pantai selatan itu. Hanya dengan pusaka tersebutlah pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi bisa berakhir dengan kemenangan dari Sunan Kalijaga. Bukannya memberikan senjata, sang penguasa lautan tersebut meminta untuk dipertemukan dengan Raja Panatagama atau sebutan Raja Cirebon. Ternyata, usut punya usut, sang Dewi memendam rasa untuk Sunan Kalijaga. Hal itu pun diketahui oleh sang guru, yang kemudian membawa Nyi Roro Kidul ke Kaputren. Saat meminta pusaka, Dewi Nawang Wulan tak ingin memberikan pusaka tersebut bila bukan kepada sang suami. Lantaran hal itu Sunan Gunung Jati memerintahkan Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Nawang Wulan. Sang murid pun menerimanya, hanya saja sang Dewi mengajukan syarat sebelum pernikahan, yakni memberikan tasbih kecubung atau wulung dari Laut Merah. Sunan Gunung Jati pun segera mengutus Sunan Kalijaga untuk memenuhi syarat dari Sang Ratu Kidul. Sunan Kalijaga pun segera pergi ke Gunung Ciremai, melakukan tafakur serta minta perlindungan pada Allah SWT. Tak berselang lama, Sunan Kalijaga mendapat sebuah isyarat yang tidak diketahui pasti dari mana datangnya, yang menyampaikan bahwa akan tiba seorang yang menuntut untuk temukan di mana tasbih wulung kecubung berada. Setelah ditemukannya tasbih tersebut, barulah kembali dan melangsungkan pernikahan. Sesaat setelahnya, pusaka yang diinginkan pun telah diberikan. Peperangan antar saudara tersebut tak bisa dielakkan, dan terbukti kekalahan Prabu Siliwangi mengantarkannya untuk memeluk Islam. Pendekar pilih tanding. Raja Prabu Siliwangi dikenal sebagai Raja Pajajaran yang sangat sakti mandaraguna, yang sangat sulit ditaklukkan oleh para pendekar tanpa pilih tanding. Banyak dikisahkan, baik dalam sejarah maupun tutur ataupun legenda di masyarakat, kalau Prabu Siliwangi yang juga merupakan kakek dari Sunan Gunung Jati, memiliki kesaktian untuk bisa menghilang dan juga bisa terbang seperti burung. Namun jarang yang tahu kalau Prabu Siliwangi pernah dikalahkan oleh kesaktian oleh Sunan Kalijaga, yang dikisahkan pernah terlibat pertarungan dengan Raja Pajajaran tersebut. Sunan Kalijaga dengan menggunakan tongkat sakti milik Nyi Roro Kidul yang telah diberi berbagai macam senjata sakti oleh Sunan Gunung Jati, berhasil mengalahkan Prabu Siliwangi. Selain dikenal karena kesaktiannya, Prabu Siliwangi juga sangat dikenal sebagai raja yang suka sekali dalam melakukan pengembaraan. Bukan hanya itu, Prabu Siliwangi juga kerap melakukan tapa brata di berbagai wilayah. Ia akan bertapa di dalam goa di dalam hutan. Satu kisah menceritakan bahwa Prabu Siliwangi pernah diserang oleh macan putih gaib di Curug Sawer, Kabupaten Majalengka. Pertarungan sengit terjadi antara Prabu Siliwangi dengan macan putih gaib Curug Sawer ini. Prabu Siliwangi yang berhasil mengalahkan macan putih, membuat macan putih ini berubah wujud menjadi pusaka dalam bentuk kujang. Macan putih inilah yang menjadi salah satu kesaktian yang dimiliki Prabu Siliwangi. Menurut beberapa sumber sejarah, terdapat banyak tempat pertapaan Prabu Siliwangi, salah satunya berlokasi di Gua Sungging, Sukabumi. Diyakini ilmu-ilmu sakti Prabu Siliwangi didapatkannya dari hasil melakukan tapa brata dan juga semedinya di dalam gua. Ilmu menghilang Prabu Siliwangi juga digunakan ketika ia ngehiyang atau menghilang di hutan Sancang, Garut.